أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarnya mendapatkan curahan rahmat yang berlimpah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan. Insyaallah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitur Rahman pada Bapak Haji Gatot Arjuna Basuki. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat iman dan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak dan Ibu dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman dalam rangka pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Purpomas. Saya hormati Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Edi Wasisto, yang saya hormati Ketua Purpomas Bapak Haji Insinyur Purnama, Purpomas Bapak Yordan, yang saya hormati Bapak Ustadz Akib, Ketua DMI Bapak Ustadz Tobri Hasan, Bapak Suhedi yang selama ini banyak membantu kita, terima kasih kehadirannya. Para ustadz, para ketua masjid yang hadir di tempat ini, terus yang saya hormati pengisi materi atau ustadz pada pagi hari ini, Profesor Dr. Fahri, terima kasih kehadirannya. Pada waktu beliau ngaris paru ya, kebetulan guru besarnya itu sering dengan saya selalu banggain Dr. Fahri gitu, orang yang sangat umum sekali. Alhamdulillah beliau masih kenal dengan saya masalah paru. Gak tahu Pak Yordan untuk memberikan materi yang serem buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di Masjid Baitur Rahman yang ya sempit ya. Jadi mohon maaf kalau kondisinya seperti ini. Inilah Masjid Baitur Rahman. Buat kita kehormatan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Katanya cek dari malam, memang kita beda seperti yang lalu penyelenggaraannya. Mohon maaf karena kita mengikuti tema kan sekarang untuk konsumsi yang Ibu sekalian. Sebelum dicek, apakah kok beda juga seperti biasa kurang dalam penyelenggaraan ini dan sajian yang kita berikan, karena kita sesuai kondisi saat ini. Namun tidak mengurangi rasa hormat, tetap para imam konsumsi yang tentunya sama-sama nanti kita bersilaturahim saling bisa santai ya di taman karena walaupun masih basah. Inilah yang
kita berikan dari para jamaah masjid. Tidak pernah tahu berapa anggarannya teman yang anda tangani, dan itu rezeki daripada makhluk maupun imam maupun guru ngaji. Sampaikan, nah pernah nggak para ketua masjid? Kalau saya bilang marbot di mana-mana selalu, karena kita harus siap untuk terpel, harus siap untuk ajan, harus siap untuk komat, bahkan harus sudah mencapai pensiun. Jadi kalau ditanya orang, Bapak sekarang apa kegiatan? Saya bilang marbot aja dari kecil. Nah ini saya nyoba, pernah nggak berpikir bahwa marbot itu sakti? Yang berkurang dalam waktu, umur, memang dunia ini berputar. Saya coba gunain marbot. Jadi ini ada dua peristiwa yang saya coba nekat, saya bilang saya marbot. Yang pertama, ini Bapak Ibu boleh, Bapak-Bapak boleh coba di rumah masjid. Jadi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, dan mari kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengajian Kasuling dan bersilaturahim yang telah disiapkan, juga kita sarapan bersama di sini. Amin. Mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama para jamaah yang saya hormati atas kehadirannya pada pagi hari ini, yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Fahri yang telah akan memberi kajian kita mengenai kesehatan. Ternyata beliau ini orang budak, kalau saya orang Melayu itu budak kampung sini juga ternyata. Ya, beliau itu orang Makassari juga, ya, profesor. Saya hormati Ketua DKM Bapak Gatot Arjuna Basuki beserta yayasannya, dan begitu juga para pengurusnya yang telah mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan lancar semua. Yang saya hormati Pak Tobri, Ustadz Akib, para DKM dan para LMK dan RW yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah SWT. Pertama-tama sekali lagi saya sebagai Ketua Forkomas mengucapkan terima kasih atas persiapan dari Masjid Baitur Rahman dalam menyiapkan kegiatan kita pada hari ini. Saya datang sangat bagus, karpetnya tebal, dan lebih lagi minggu lalu saya ketemu anak dua pemuda di Masjid Baitur Mukminin. Anda siapa? Saya imam di Masjid Baitur Rahman. Anak muda dua orang ini, yang dia dan satu lagi tadi yang baca Quran, beliau itu imam. Ini suatu pelajaran buat kita. Masjid bagus, imamnya yang muda-muda, ya. Ini pelajaran buat kita di masjid-masjid lain, ya. Masjid saya kebetulan belum ini. Ya, ini anak muda. Kemudian dia nanya lagi, Pak Pun, nanti bisa ada waktu Pak? Ngapain? Saya lagi bikin doktor katanya, program doktor. Anak muda ini, ya, bukan main. Ini berkat saya rasa Pak Basuki yang membina mereka ini. Terima kasih Pak Basuki. Ya, kedua, saya menyampaikan bahwa minggu depan tanggal 24 Januari pengajian kita Kasuling akan dilaksanakan di Masjid Sabilul Huda RW 09, ya. Mohon kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Ustadz yang akan menyampaikan adalah Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Akik Saiman MA, dengan tema rahasia di balik usia 60 tahun. Nah, cocok buat kita ini, pelajaran buat lansia. Mudah-mudahan kita dapat hadir semuanya, insya Allah. Yang ketiga, saya menyampaikan Ketua DKM, kalau belum yang Ketua DKM nggak datang, mohon disampaikan. Ustadz UBN dan Pak Toto sebagai Ketua Khotam Quran mengundang Ketua DKM atas usulan dari UBN. Ada tanggal 21, mohon bagi yang ada wakil dari Ketua DKM nantinya tiap masjid, mohon kehadirannya tanggal 21 diundang oleh UBN. Mohon kehadirannya.
ya dalam rangka persiapan khataman Quran. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Yang penting adalah apa yang disampaikan profesor nantinya, mudah-mudahan bermanfaat. Undangan? Oh ya, ada tambahan ini. Undangan Isra Mi'raj di Masjid Ibnul Amanah. Ibnul Amanah. Ibnul Amanah ya. Di Jalan Denma 3 RT 14 RW 03. Mengenai pengajian Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Haji Badrul Zaman SH SPDI. Temanya sangat bagus, menghidupkan nilai sholat dan dalam kehidupan modern. Mohon kehadirannya Bapak-bapak hari Sabtu 17 Januari malam Minggu jam 19.30 di Masjid Ibnul Amanah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti ada kuis dari kita untuk kita, dari dokter kita, Profesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah dari Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Fahri SPP FISL. Sekilas info, beliau merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Insyaallah akan mengangkat tema melindungi paru-paru Anda, memahami kesehatan pernapasan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, sudah 1 tahun yang lalu ya pernah di Forkomas ya Pak Ustaz. Waktu itu di Masjid Al-Hikmah. Pertama yang saya hormati kepada Ketua KM Pak Gatot, kemudian Ketua Forkomas Pak Ismail Purnama, dan saya hormati juga pada para Bapak Ibu sekalian dan para Ustaz, Ustazah, para senior sekalian ya. Pertama juga kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana yang agak mendung ya, tapi udara cukup cerah, tidak ada hujan, dan kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini untuk saling bermuajahah, bersilaturahim. Dan saya mencoba untuk sharing sebenarnya, karena Bapak Ibu sekalian sudah saya anggap sebagai guru saya sekalian. Saya coba untuk membahas ya sedikit, sharing sedikit tentang melindungi paru-paru kita sekalian, yang memahami kesehatan pernapasan. Berikutnya, ya, dalam forum kajian ini selalu saya memulai dengan konsep-konsep yang agama kita ajarkan, ya, yang sungguh sangat mulia sekali, ya. Dalam ayat suci Al-Quran, ya, Al-Quran itu huda linnas bagi kita sekalian, petunjuk ya, yang itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai pembeda ya,
pembeda antara yang baik dan yang batil, juga sebagai sifat atau sebagai obat ya, sebagai penawar kalau kita baca nanti dalam surat Al-Isra, juga sebagai pemberi rahmah bagi kita sekalian. Dan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang hak, yang benar, dan menjadi cahaya kita sekalian. Berikutnya, nah sebenarnya ini apa namanya ya pembahasan tentang dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, menyatakan Al-Quran sebagai hudan linnas ya, furqan, yang juga sebagai furqan, petunjuk ya, atau pembeda ya. Nah, kita sama-sama sekalian akan menghadapi masuk kepada bulan suci Ramadan, dan ini dalam surah Al-Baqarah juga menjelaskan ya, bahwa pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas ya. Jadi di bulan Ramadan ini adalah ya, jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya, sebagai petunjuk bagi manusia ya. Dan juga ya, sebagai penjelasan mengenai petunjuk ini ya, Al-Quran juga sebagai pembeda antara hak yang baik. Nah, kemudian ini terkait dengan materi kita pada pagi hari ini ya, kita melihat juga ya, secara garis besar Al-Quran juga sebagai syifa ya, sebagai syifa atau penawar atau obat ya, bagi kita sekalian. Jadi dalam surah Al-Isra Allah menurunkan Al-Quran ya, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin ya. Sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, menghayati, kemudian kita mengamalkannya, ternyata ada hal yang sangat luar biasa tentang Al-Quran ini, yaitu Al-Quran adalah syifa dan rahmah bagi kita sekalian. Kemudian berikutnya, inilah al-haq ya, kebenaran yang dibawakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 105 ya, Allah menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran turun dengan membawa kebenaran ya. Kami mengutus Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pembawa berita gembira dan
meter. Jadi adalah fungsi Al-Quran sebagai al-haq. Ya, selanjutnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174, ya. Al-Quran itu adalah sebagai cahaya atau nur. Dikatakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti-bukti kebenaran dan kebenaran Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dari Tuhanmu, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran ini sebagai nur. Dari berbagai keutamaan yang Al-Quran miliki, ya, tadi kita mengetahui adalah salah satu adalah sebagai penawar atau syifa. Oleh karena itu, ya, dalam berbagai organ tubuh manusia, ya, termasuk paru, ya, dalam kita menggunakan, ya, seluruh organ kita, ya, termasuk organ paru, ya, ada kalanya, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, yang misalnya kita terkena kuman atau bakteria atau yang lain yang menginfeksi tubuh kita atau mengurangnya fungsinya, tidak degenerasi dan seterusnya, ya. Bagaimana kita mendalami Al-Quran, ya, dengan mengkaitkannya dengan fungsinya sebagai obat. Satu lagi, ya, dalam Quran surat Yunus ayat 57, ya, menyatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini juga fungsi Al-Quran sebagai obat atau penawar, ya. Dan ini agak lebih spesifik, ya, di penyembuh penyakit yang berada di dalam dada. Kalau nggak salah Pak Ustaz, ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi itu kita dapatkan dalam surat Yunus ayat 57, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa ada, ya, penyakit-penyakit juga yang ada di dalam salah satu organ tubuh kita, yaitu di dalam dada. Dan juga di sini salah satu fungsi Al-Quran juga sebagai punya fungsi sebagai obat itu sangat luas, ya. Salah satunya kita, ya, dengan petunjuk Al-Quran kita juga mesti berikhtiar dalam mencari sembuhan atas penyakit-penyakit yang kita alami. Nah, berikutnya, kita lebih spesifik sekarang melihat, ya, fungsi organ pernapasan kita, ya. Jadi organ yang dipakai untuk napas, kita menarik oksigen udara, mengeluarkan napasan, ya. Kalau kita lihat secara lebih spesifik, ya, perannya itu sebetulnya fungsi paru itu sangat kompleks, ya. Ada berperan dalam proses pengeluaran, pembuangan buang air dan CO2 yang seperti saya katakan. Jadi karena perannya cukup penting, manusia perlu hidup dengan organ paru yang sehat agar bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari tanpa tentunya yang kita alami yang kita sebut sebagai keadaan yang sesak, ya. Nah, ini saya tampilkan sedikit bentuk dari anatomi organ paru kita, ya, mulai dari saluran napas atas, fungsinya hidung, mulut, ya, masuk kepada tenggorokan kita, dan masuk kepada saluran napas yang besar, dan membagi dua untuk paru kiri dan paru kanan. Nah, ada fungsinya sebagai ventilasi lewatnya udara, aliran udara sampai kepada di dalam kantong-kantong udara
dan pembuluh darah, terjadilah pertukaran antara O2 dan darah bersih dan udara yang kotor. Itulah fungsi perjalanan pernapasan kita yang menggunakan organ, ya, mulai dari hidung sampai terutama organ paru-paru kita. Nah, berikutnya, lebih spesifik, ya, apa sih fungsi paru kita, ya? Tadi saya katakan di awal, yaitu mendukung sistem pernapasan kita, ya. Fungsi yang pertama adalah tadi mendukung sistem pernapasan kita, dimulai dari udara yang bersih masuk melalui hidung atau mulut masuk ke dalam organ paru kita, kemudian melalui tentunya dan sampai terjadi pertukaran tadi saya katakan antara CO2 dan O2 di dalam kantong-kantong udara atau alveol dengan pembuluh darah. Nah, jadi ya. Nah, terjadilah tadi pertukaran gas, ya. Fungsi utamanya yaitu pertukaran gas, ya, antara O2 dan CO2. Tadi saya katakan itu adalah letaknya di kantong udara, alveolus dengan pembuluh darah, ya. Karena udara yang masuk bersama udara akan diangkut oleh aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Sebaliknya, ya, karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh kita menghembuskan napas. Inilah proses yang kita katakan proses respirasi atau proses bernapas. Fungsi selanjutnya adalah, nah, di dalam darah kita, ya, setelah mengadakan pertukaran antara CO2 dan O2, ya, ada yang namanya keseimbangan asam basa di dalam darah kita. Itu yang menjaga, ya, keadaan, ya, tubuh kita, ya, keadaan oksigen di dalam tubuh kita sampai masuk ke dalam sel dan pertukaran udara yang kotor yang mengandung CO2 yang kita keluarkan, ya, sampai kepada paru-paru kita dan keluarkan udara bebas. Nah, fungsi asam basa dalam atau pH, ya, di dalam darah kita, ya, dengan, ya, gas karbon dioksida yang bersifat asam sehingga dapat menurunkan pH darah dan membantu fungsi organ tubuh yang akan jalan normal. Jadi intinya akan menjaga keseimbangan fungsi dari organ tubuh. Kemudian itu yang dipengaruhi oleh ritme pernafasan yang menjadi cepat untuk mengeluarkan lebih banyak udara yang kotor, yaitu mengandung CO2, ya. Inilah proses keseimbangan asam basa yang menjaga, ya, menjalannya fungsi organ tubuh dengan baik. Berikutnya. Nah, satu lagi yang kalah ketinggalannya yaitu fungsi paru kita adalah melindungi tubuh dari benda asing, ya. Fungsi paru untuk melindungi dari tubuh dari benda asing, misalnya dari mikroorganisme asing, bisa virus, bisa bakteri, ya, atau kuman-kuman lainnya, parasit, ya, bisa menghasilkan dengan apa? Dengan mukus atau lendir yang dihasilkan oleh paru kita di saluran napas, sehingga dia akan menangkap mikroorganisme, menempelkan di mukus atau di lendir yang dihasilkan oleh dinding saluran napas kita di dalam di paru kita, dan akan dikeluarkan melalui refleks batuk, ya. Jadi refleks batuk itu pada awalnya bukan merupakan hal yang penyakit atau patologis. Itu sebenarnya adalah pertahanan tubuh kita untuk menghadapi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Bisa bakterinya, bisa virusnya, bisa
benda asing, misalnya debu-debu yang masuk itu bisa dikeluarkan melalui refleks paru. Ya. Itulah Masya Allah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga organ tubuh makhluknya, manusia, agar selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Berikutnya, ternyata ada juga fungsi lain dari organ paru, yaitu tadi ya, di samping mengeluarkan mukus atau lendir, menjaga kestabilan kebersihan saluran nafas, dia juga melindungi organ dari infeksi, ya, membran paru mengeluarkan, ini yang lebih spesifik, antibodi tubuh kita yang disebut monoglobulin A misalnya, akan melawan serangan kuman. Kemudian juga karena paru kita ada di dua, kiri dan kanan, di tengahnya adalah jantung, jadi paru kita juga berfungsi mengurangi atau meredam ya, misalnya kejut atau getaran-getaran yang terjadi di jantung kita. Ya, apabila jantung kita mengalami benturan atau pukulan atau apapun, sehingga posisi jantung kita dijaga oleh kedua paru kita. Ya. Kemudian fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah menyaring gumpalan darah kecil dan gelembung udara kecil atau kita sebut sebagai hemodinamik. Ya. Jadi melalui mekanisme pertukaran udara dan udara kotor dan udara bersih, kemudian melalui mekanisme pengaturan udara dari pembuluh darah yang masuk ke kantong udara, itu akan menyaring gumpalan hemoglobin. Kemudian paru dapat mengatur ya seberapa banyak oksigen yang diperlukan oleh tubuh, dan fungsinya berguna sebagai salah satu ketika seseorang berolahraga. Dan terakhir adalah membantu manusia dalam memproduksi suara. Ya. Ini lebih tepatnya adalah karena aliran udara yang masuk melalui faring atau laring ya, saluran nafas sampai ke bronkus kita dengan proses inspirasi dan ekspirasi sehingga akan suara kita. Itulah terjadilah suara yang selama ini kita gunakan untuk berbicara. Berikutnya, nah kalau sudah kita ketahui fungsinya organ paru kita untuk bernapas dan seterusnya, nah kita hendaknya menjaga organ pernapasan kita agar terus berfungsi dengan baik. Tapi kita harus tahu juga apa sih yang menjadi organ paru kita. Yang pertama adalah kebiasaan kita, yaitu yang paling banyak ya, merokok ya. Ya tentunya kita sekalian sudah mengetahui ya zat beracun yang dapat merusak jaringan paru kita, menyebabkan peradangan dan seterusnya, dan meningkatkan risiko banyak sekali yang terjadi, bisa kanker paru, bisa kerusakan saluran nafas sampai kantong udaranya, terjadilah kekakuan yang disebut PPOK, dapat memperberat penyakit asma yang sudah terjadi sejak kecil, ya, dapat mempermudah infeksi karena menurunkan daya tahan tubuh, menyerang paru kita. Nah, hal ini ya, kalau Bapak Ibu sekalian yang masih merokok ya, mohon di stop lah mulai sekarang ya. Kemudian kita ketahui apa yang menjadi dapat merusak paru kita adalah paparan polusi udara. Kita hidup di Jakarta dengan banyak sekali polusi kendaraan bermotor misalnya, kemudian polusi industri yang memang sekarang kelihatannya sudah beralih ya ke pinggiran, tapi masih banyak juga ya debu atau partikel yang terjadi dari hasil pembakaran dari proses industri misalnya. Itu dapat apabila terhirup yang tercemar ya, asap kendaraan, debu atau zat kimia dapat mempengaruhi saluran pernapasan dan tentunya dapat mempercepat kerusakan paru kita. Nah, selanjutnya, berikutnya,
Yang lain adalah infeksi pernafasan yang berulang. Ya, infeksi pernafasan yang berulang tadi kalau kita terkena bakteri atau virus yang menyebabkan infeksi atau ya gejala yang mudah yang kita bisa lihat yaitu batuk, ya, demam, ya, sampai sesak, ya. Misalnya yang paling banyak kita sebut sebagai pneumonia atau radang saluran nafasnya disebut sebagai bronkitis. Ya, itu sebagai akibat dari infeksi paru kita akan melemahkan paru kita dan mengganggu fungsinya. Lama-lama fungsi bernafasnya juga akan terganggu. Nah, selanjutnya adalah paparan atau pajanan dari partikel-partikel toksik yang kita ketahui, misalnya dari partikel kimia yaitu asbes misalnya, atau dari partikel dari rokok itu sendiri, ya. Nah, atau kita lihat misalnya dari sisa partikel toksik dari sisa industri, misalnya silika, bahan kimia yang lain, ya, itu dapat menyebabkan saluran nafas kita dan paru kita banyak sekali tumbuh ikat, ya, jaringan paru, ya, yang tentunya dapat menyebabkan kekakuan pada paru kita dan saluran nafas sehingga menyebabkan gangguan proses bernafas. Nah, kurangnya aktivitas fisik juga dapat merusak atau merusak paru kita. Jadi dalam keadaan sehari-hari terjadi proses inspirasi, pemasukan udara, dan ekspirasi, pengeluaran udara. Tentunya itu harus dijaga, ya, melalui, ya, dijaga melalui proses olahraga, ya, untuk menjaga kemampuan otot-otot pernafasan kita, ya. Sehingga dengan proses olahraga itu, ya, yaitu misalnya dengan jalan teratur setiap pagi, atau lari kecil, atau berenang, boleh pada yang asma misalnya sekali sebagai olahraga untuk memelihara endurance paru kita, nah, dan menjaga, ya, kestabilan dari otot pernafasan kita, nah, sehingga kita dapat bernafas secara baik, ya, dan fungsi paru kita bisa optimal, ya. Jadi sangat dianjurkan sifat olahraganya yaitu olahraga yang teratur, ya, misalnya kita lakukan 1 jam sehari atau setengah jam, tapi rutin, ya, misalnya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, dan sifatnya ritmik, misalnya jalan atau berenang atau sepeda statis yang bukan olahraga permainan, ya, karena itu terus dapat menjaga endurance paru kita. Berikutnya, nah, bagaimana cara menjaga kesehatan paru kita, ya, yaitu dengan tadi menghindari gaya hidup yang berpotensi merusak paru kita, ya. Ya, tentunya yang jelas, ya, menghindari atau memberhentikan kebiasaan merokok. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah, ya, agar paru kita berjalan dengan berfungsi dengan normal, yaitu mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi dan seimbang, ya, artinya ada protein yang cukup, ya, karbohidrat yang cukup, ya, sehingga dapat memelihara kekuatan, memelihara daya tahan, ya, organ paru kita untuk berfungsi dengan baik. Nah, kemudian tadi berolahraga secara rutin yang tadi telah dijelaskan. Selanjutnya menjaga kebersihan, ya, dengan cara mencuci tangan, ya, dengan sabun dan seterusnya, dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan untuk menghindari paparan polusi udara
dan bila dalam keadaan batuk dan pilek. Dan terutama ini apabila kita berada dalam keadaan yang penuh udara yang kotor, polusi, atau kita sendiri sedang tidak sehat atau sedang dalam keadaan batuk pilek, misalnya ya. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, ya, termasuk di situ melakukan pemeriksaan kesehatan fungsi paru kita dengan menghitung fungsi paru kita, ya, melihat infeksinya dengan darah dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya, ya, yaitu terutama bagi yang akan berpergian, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu dengan melakukan vaksinasi, ya, vaksinasi terhadap infeksi bakterial, yaitu pneumokokus misalnya, atau COVID, ya. Vaksinasi COVID yang beberapa tahun lalu kita sama-sama menghadapi pandeminya, dan sampai saat ini memang vaksinasi untuk COVID masih terus diberikan, ya. Tentunya dengan pengulangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian berikutnya, nah, akhir tahun lalu, ya, di dalam Hari Paru Sedunia, ya, Perhimpunan Dokter Paru kita lihat, ya, membuat ada 6, ya, pesan kunci tentang menjaga, ya, paru kita, ya. Bernafas dengan udara yang bersih, menjauhi segala macam polusi, ya. Dan itu menyarikan tadi apa yang telah kita sampaikan, ya, bebas merokok, ya, makan minum yang baik, supporting protein karbohidrat yang cukup, ya. Kemudian melawan dari perubahan iklim, ya, atau keadaan perubahan iklim yang sangat drastis perubahannya, terutama pada saat pancaroba seperti saat ini, misalnya dari kondisi yang panas, kemudian hujan, itu bagi orang-orang yang memiliki gangguan penyumbatan saluran nafas atau obstruksi pada asma misalnya, itu dapat menyebabkan, ya, terjadinya serangan sesak pada asmanya. Dan yang selanjutnya adalah vaksinasi, ya. Itulah untuk mencapai apa? Untuk mencapai paru yang sehat dan kita bisa hidup dengan sehat. Berikutnya, nah, hal yang perlu kita ketahui, ya, setelah kita menjaga organ pernafasan kita, ya, telah mengetahui apa sih yang menyebabkan kerusakan pada saluran nafas kita, pada organ paru kita. Kita juga, ya, perlu mengetahui apa sih gejala-gejala umum yang terjadi, ya, pada penyakit yang menyerang paru kita. Yang pertama adalah, ya, kesulitan bernapas atau yang kita sama-sama ketahui dengan keadaan sesak, ya. Dalam keadaan sesak ini kondisinya, ya, terjadi, ya, gangguan pada pasokan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, sehingga terjadi gangguan oksigenasi di kepala kita dan organ-organ lain kita, sehingga perlu, ya, proses bernafas yang secara lebih cepat. Nah, itu yang akan mengakibatkan terjadinya sesak, ya. Sesak ini secara keadaan, ya, bisa terjadi hanya hilang timbul sampai terjadi tanpa beraktivitas kita sudah dalam keadaan sesak, yang itu disebut kasus yang lebih berat atau lebih parah. Nah, ini umumnya terjadi pada penyakit-penyakit paru, ya, akibat penyumbatan saluran nafas, yaitu misalnya pada asma, pada PPOK, ya, atau penyakit pada saluran nafas, bronkitis dan seterusnya.
Yang lainnya adalah rasa nyeri pada area dada. Ya, ini rasa nyeri pada dada ya, secara disebabkan oleh proses radang ya, proses radang akibat berbagai hal, bisa infeksi, bisa keganasan ya, bisa akibat gangguan peredaran darah, akibat gangguan pompa jantung ya, akibatnya paru menjadi menjadi yang tertiban pulung, terkena yang menyebabkan gejalanya ya. Dan hal itu semua akan mempengaruhi ya, proses bernapas ya. Yang lain adalah gejala umum pada penyakit yang menyerang paru, yaitu batuk ya. Itu 3 gejala utama yang adalah batuk. Batuk bisa mulai dari hilang timbul sampai batuk yang berkepanjangan terus menerus ya. Pada awalnya tadi dikatakan bahwa batuk itu memang mekanisme pertahanan tubuh untuk membuang hal-hal yang masuk ke dalam tubuh ya. Tapi makin lama dengan tidak mampunya ya, tubuh kita membuang dan sudah bersarangnya kuman atau bakteria atau virus yang dalam saluran nafas kita atau dalam paru kita, akan menyebabkan ya, merangsang tubuh kita untuk terus menerus ya, menyebabkan gejala batuk ya. Bisa sampai rusak pembuluh darahnya ya, robek, terjadilah batuk yang berdarah dan sampai mengeluarkan perubahan warna dari lendir, misalnya menjadi kuning atau hijau ya. Itu menandakan penyebab-penyebab dari infeksi. Nah, batuk yang tidak sembuh-sembuh ya, akibat berbagai proses tersebut ya, nah, bisa kita tengarai ya, bakterial tertentu, yaitu misalnya infeksi tuberkulosis ya, yang kita ketahui sudah beratus-ratus tahun sejak Ramses III masih ada ya, bakterial Mycobacterium tuberculosis di seluruh dunia ya. Dan Indonesia adalah masih yang kedua yang terbanyak ya, angka kasus tuberkulosis tertinggi di dunia ya, Indonesia ya. Itu bukan merupakan pencapaian yang, tapi segera perlu kita cepat turunkan ya. Nah, gejala salah satunya yaitu batuk yang tidak hilang-hilang dan ditambah dengan berbagai macam gejala lainnya, misalnya sampai pada berat badan menurun, keringat malam, ya, kemudian demam, ya, dan sudah menjalani pengobatan ke dokter tidak baik-baik. Nah, itu perlu kita lakukan pemeriksaan yang lebih spesifik. Berikutnya. Ya, yang lain adalah ya, tubuh mudah lelah dan merasa lemas ya. Karena pertukaran oksigen dan CO2 terganggu, ya, saya katakan aliran udara kepala ke otak terganggu. Akibatnya ya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejala yang paling spesifik yaitu lemas ya. Lemas, kemudian mudah lelah ya. Dan tentunya itu semua akan mengganggu aktivitas fisik kita ya. Dan yang lain adalah nafas mulai berbunyi ya. Bisa kita dengarkan tanpa alat, misalnya pada keadaan penyumbatan saluran nafas yang berat atau penyempitan saluran nafas yang berat ya, pada orang dengan asma dalam keadaan serangan, atau bronkitis yang sudah berat, atau penyakit sesak akibat rokok, PPOK, ya, semuanya ya. Kalau kita bernafas dengan keadaan gejala yang sesak sampai bunyi ngik-ngik atau wheezing ya,
kita dengarkan dalam keadaan yang berat tanpa kita memakai alat stetoskop ya. Nah, selanjutnya yaitu pembengkakan pada organ, misalnya pada organ alat gerak, yaitu kaki misalnya atau tangan. Nah itu ditengarai juga berperan dari proses gangguan sirkulasi badan ya, gangguan sirkulasi aliran darah ya, sehingga menyebabkan karena pompanya terganggu, pompa jantung kita terganggu, akibatnya aliran darah yang kembali ke jantung terganggu, akibatnya darah mengendap di dalam pembuluh darah, dan akibatnya kalau pada pompa air dengan paralonnya itu akan tetap mengalir dan diam saja di situ. Kalau dengan pembuluh darah dia akan rembes ke organ-organ lainnya seperti di kaki. Nah itu menyebabkan terjadinya bengkak ya. Nah, itu semua ya adalah gejala-gejala umum yang bisa kita pantau, yang bisa kita lihat akibat ya penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada paru kita, bisa murni pada paru kita atau penyakit pada akibat bagian lain, bagian jantung, gangguan pompa jantung. Berikutnya ini terakhir, bahwa setelah kita mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang bisa gejala-gejala apa saja yang bisa terjadi akibat ya, penyakit yang menyerang paru kita. Nah, saya berikan jenis-jenis penyakit yang paling umum, yang paling banyak terdapat pada paru kita. Yang paling banyak yaitu tuberkulosis ya. Tuberkulosis paru akibat bakterial yang jelas, dan pada awalnya barengan itu sama dengan penyakit infeksi paru lainnya, yaitu pneumonia. Karena penyebabnya spesifik, maka dia berubah namanya menjadi tuberkulosis. Tadi gejalanya dengan bakteri lebih dari 2 minggu ya, tidak hilang, sudah berobat, malamnya keringetan, demam-demam ya, hilang timbul. Nah itu sudah berobat ke dokter tidak berbaikan, perlu kita evaluasi. Yang lainnya adalah penyakit sumbatan saluran napas akibat rokok yang paling umum, yaitu PPOK, asma ya, dan tadi penyakit pneumonia, serta penyakit yang akibat rusaknya saluran napas kita, yaitu pada bronkus ya, karena infeksi yang berulang ya, misalnya akibat tuberkulosis misalnya, itu menyebabkan yang kita sebut sebagai bronkiolitis. Selanjutnya adalah kanker paru. Nah, salah satu penyakit yang prognosisnya atau akibatnya ya, yang perjalanannya sangat tidak mengenakan ya, dan buruk akibatnya. Jadi angka kematiannya masih cukup tinggi ya, masih tinggi lah kan ya. Ini diakibatkan radang yang merusak saluran nafas kita, sehingga menumbuhkan jaringan yang tidak seharusnya tumbuh di sana ya. Selanjutnya ini lebih spesifik akibat peradangan saluran nafas kita, yaitu fibrosis paru ya. Akibat tumbuhnya banyak jaringan ikat atau jaringan parut, atau secara awam kita sebut codetan akibat luka misalnya ya, akibat radang yang berulang-ulang itu terjadi di saluran nafas kita. Nah itu akibatnya tentunya sesak, kita mau bernafas susah, dan akibatnya itu tidak reversibel, tidak kembali lagi dan cenderung menetap. Itulah hal-hal yang perlu kita waspadai ya, dengan kita menjaga paru kita, kemudian kita mengetahui penyakit-penyakit apa yang mungkin terjadi dan gejala-gejala apa yang umum terjadi ya akibat penyakit pada paru. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa
bermanfaat bagi kita sekalian. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Profesor. Baik Bapak Ibu, ada 5 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menyimak tadi materi yang telah disampaikan oleh Profesor Fahri. Jadi ini ada 5 pertanyaan yang bisa dijawab, dan nanti yang menentukan ditunjuk siapa yang menjawab nanti oleh dokter sendiri. Ya Pak Profesor, nanti dokter yang memilih siapa yang harus menjawab. Karena ini pasti banyak yang akan nunjuk tangan. Kita mulai supaya lebih cepat. Ya, pertanyaan pertama. Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki fungsi sebagai penawar atau sifat kepada orang mukmin. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat apa dan ayat berapa? Ditunjuk dulu. Mana bro? Ada apa jawabannya? Al-Isra ayat 82. Betul. Tadi aja mana? Tapi baik, yang kedua, ini tadi pertanyaan untuk bapak-bapak ya, sekarang ibu-ibu deh ya, jawab ya. Yang kedua, sebutkan salah satu fungsi organ paru. Salah satu organ siapa tuh? Yang mana? Ya, atau bu? Jawabannya apa? Ya. Habis ini disambung. Jawabannya kalau disambung dibantu. Ya, betul Bu. Baik, pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu perilaku atau hal yang dapat merusak organ paru. Tahu aja. Baik, yang keempat, sebutkan salah satu cara menjaga kesehatan organ paru kita. Baju coklat. Ya. Orang tinggi tuh.
ibu-ibu yang di sebelah kiri silakan dinikmati. Agungkan asma Allah takbir. Korkomas takbir. Haidur Rahman takbir. DMI takbir. Alhamdulillah. Begini nih, moto-moto. Rebusan. Rebusan lebih sarapan rebusan. Ada ya, Mantap, makanan sehat. Wih, rebusan pisang, makanan sehat. Mantap. Biasa di Bur, nggak sarapan makanan Bur. sehat. Iya Siap. udah, ini lagi ngambil, ya. aman itu. Oke, Pak Bur. Yep. Oke. Terus aja, Bu. Sarapan sehat. Rebusan sehat. Sehat paru-paru. Ya, ini dia rebusan paru-paru. Makanan sehat. Makanan sehat. Bergizi. Keluar lagi makanan sehat. Makanan sehat keluar lagi tuh lah. Ini ibu-ibu jagung nih. Jagung. Jagung. Mana jagung? Jagung batang. Itu ubi jagung, pisang. Waduh, mantap. Astagfirullahaladzim. Makanan sehat, rebusan buat paru-paru, buat jantung, pencernaan. Daripada gorengan, tiap hari gorengan mulu. Bu Haji sehat ya? Rebusan. Makasih selamat. Daripada gorengan mulu, nasi uduk nih gorengan. Sehat Mas Edi, rebusan. Iya. Tinggal gorengan dulu ya. Sip, sehat bersama rebusan. Ya betul. Wih.